Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja. Di video ini saya akan menjelaskan cara mengecek mobil. Apakah itu mobil bagus, pantas untuk dibeli, atau mobil bekas kecelakaan. Nah, sebelum saya kasih tahu cara mengecek mobil bekas ya, saya akan menjelaskan apa itu mobil bekas kecelakaan. Di KBBI, kecelakaan itu berarti perihal celaka, bencana, kemalangan, dan kesusahan. Ya, seperti kita tahu bahwa kecelakaan itu hal yang menyakitkan ya. Nah, mobil bekas kecelakaan itu banyak macamnya. Kalau orang tahu itu kecelakaan dalam mobil itu biasanya di berlalu lintas, seperti tabrakan, menabrak, ditabrak, atau menabrak dinding ya, dinding jalan. Nah, padahal mobil kecelakaan itu tidak selalu tabrakan, tetapi juga bisa tergenang banjir, menerjang banjir, padahal itu mobil bukan untuk menerjang banjir, atau kecemplung sungai. Ya, walaupun air tidak merusak eksterior, tapi air bisa merusak mesin dan interior. Oke, langsung saja saya kasih tahu cara ngecek mobil. Yang pertama, kalian cek bagian depan. Loh, kenapa bagian depan? Karena bagian depan ini bagian yang paling sering kena benturan ya. Nah, cara ngeceknya, kalian tinggal lihat garis lurus pembatas antar kap mobil dan bodi samping mobil. Nah, kalau kalian lihat di situ, kalau mobilnya masih bagus, itu pasti lurus dan sejajar. Ya, sama, perbedaan jauhnya itu sama. Tetapi kalau udah ada yang kecil, ada yang udah melebar banyak, itu saya jamin mobilnya bisa dikategorikan bekas insiden ya. Itu cara paling dasarnya. Nah, jika kalian sudah lihat itu lurus dan belum yakin, kalian bisa buka kap mesinnya dan kalian lihat bagian bawahnya, di ujungnya itu ada yang namanya sealer. Nah, sealer ini kalian bisa cek apakah sealernya itu udah hancur apa belum. Nah, kalau misalkan sealernya itu udah hancur, sudah tidak lurus, karena sealer itu bentuknya lurus sekali dan bahannya seperti karet, kalian tinggal pecet aja, itu kayak karet. Nah, kalau masih lurus dan masih bagus bentuknya, itu bisa dianggap masih bagus. Tetapi kalau udah hancur, kalian bisa bertanya ke ownernya apakah itu pernah tertabrak parah atau tidak. Kalau kalian udah lihat itu udah nggak suka, ya jangan dibeli ya. Nah, lain hal dengan kalau kalian buka kap mobilnya itu lalu tidak ada sealernya, itu saya yakin mobilnya sudah ganti kap. Karena sealer ini adalah tanda keoriginalan dari pabrik ya, tidak bisa dibuat ya, nggak mungkin bisa dibuat. Lalu yang kedua, bagian belakang mobil ya. Sebenarnya bagian belakang mobil ini juga sering terkena insiden, tapi biasanya nggak parah-parah amat. Di belakang mobil ini kalian buka pintu belakangnya juga ada sealernya, tetapi kalau misalkan ada sedikit itu sebenarnya nggak apa-apa karena biasanya itu cuma tertabrak sepeda atau motor yang nggak sampai dalam. Nah, kalau misalkan udah ada tanda seperti itu, kalian untuk meyakinkannya masih bagus atau enggak, tinggal buka karet bagian bawah, itu bisa dibuka, ditarik aja, dipaksa. Nah, kalau misalkan di situ ada karat atau sudah tidak lurus, itu saya yakin insidennya parah sampai dalam, nabraknya itu sampai dalam. Itu lebih baik jangan dibeli ya. Lalu yang ketiga itu bagian samping kanan dan kiri. Di pintu samping kanan dan kiri juga ada sealer, tetapi biasanya yang sealernya rusak tuh bagian depan dan belakang. Bagian samping ini ada yang parah juga, tetapi jarang sekali ya, jarang banget. Nah, kadang itu insidennya itu begini, kalian buka pintu mobil lalu ada motor yang tiba-tiba menerjang dan itu membuat pintunya rusak, tetapi sealernya biasanya nggak kena, yang kena engselnya. Nah, kalian bisa cek aja engselnya, tinggal dibuka, kalian lihat engselnya apakah itu engsel masih sempurna atau sudah pernah direparasi. Itu kelihatan banget sih, karena kalau udah pernah direparasi pasti
engselnya itu udah pernah berkarat, lalu karatnya ini dicat langsung, itu udah kelihatan banget sih bentuknya ya. Nah, lalu bagian yang terakhir itu adalah interior. Nah, kenapa interior? Karena ya itu tadi, interior itu bagian yang bisa untuk mengecek apakah mobil ini pernah kena banjir atau tidak. Caranya mudah banget, cara paling awam ya, itu kalian masuk ke mobilnya, apakah ada bau bantal basah atau tidak. Kalau ada, bisa dikategorikan sebagai mobil bekas banjir. Tetapi cara ini tidak terlalu efektif ya, karena biasanya ada orang yang membersihkan sofanya lalu dikeringkan pakai sabun ya, terus dikeringkan tapi kurang kering, jadi bau bantal telesnya itu, bantal basahnya itu kerasa ya. Nah, untuk meyakinkannya, kalian tinggal buka karpet bagian bawah joknya, itu dibuka. Kalau susah ya lihat bagian tempat penyimpanan ban serep ya. Di situ kalau kalian sudah melihat ada karat, itu saya yakin mobil bekas banjir, karena air bisa bersarang di sana. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.